balik lagi bersama gua Michael, raja terakhir dari Isekai. Seperti biasa di konten kali ini kita nggak mau serius-serius banget. Gue cuma mau ngebagi ke kalian rekomendasi Netflix anime yang lagi gua suka sekarang. Sebenarnya sih bukan suka sekarang sih, sebenarnya lebih ke my all time favorite anime yang ada di Netflix. Sebenarnya sih gitu sih. Jadi langsung aja ya. Buat pertama nih gue mau ngerekomendasi buat temen-temen, jangan cuma nonton anime-anime baru doang. Ada anime keren banget tuh di Netflix yang anime zaman dulu. Itu si Great Teacher Onizuka GTO. Jadi ya ceritanya tentang tentang kepala geng motor gitu yang tobat, terus dia tiba-tiba memutuskan untuk menjadi seorang guru. Sensei deh. Nah, konfliknya dan intriknya ada di situ tuh, di saat satu sekolah guru-guru yang lain tuh sebel sama dia, entah gimana caranya, dan pokoknya ceritanya kocak banget sampai guru-gurunya pada sebel sama dia. Terus murid-muridnya yang begajulan juga pada sebel sama dia. Terus kepala sekolahnya itu ngasih assignment ke dia itu untuk jadi wali kelas yang paling begajulan di sekolah. Jadi pokoknya kocak banget ya. Jadi ceritanya tuh light, nggak pakai mikir, komedinya gila banget. Itu my all time favorite banget. Bukunya oke. Kalau lo malas baca, nonton di Netflix. Itu keren banget. Tadaima. Okaerinasai. Yang kedua nih. Yang kedua adalah bukan anime zaman dulu. Gue juga nggak tahu ini anime original Netflix atau memang ada animenya terus masuk ke Netflix. Gue juga nggak tahu ya. Namanya adalah High Score Girl. Jadi ceritanya nih ada cewek ini di kelas nih diam aja, cupu banget gitu kan. Ya bukan cupu sih, dia lurus aja lah gitu. Pokoknya apa ya nyebutnya, kayak nggak punya temen gitu cewek ini di kelas. Nah di kelas yang sama nih ada cowok nih. Si cowok ini namanya Haruo. Si Haruo ini dia bragging sama temen-temennya kalau dia jago main dingdong kan. Jadi setiap pulang sekolah tuh si cowok ini main dingdong. Tiba-tiba suatu hari waktu dia lagi main dingdong nih, dia kalah telok. Pas dia lihat ke belakang mesin, set gitu kan, ternyata itu cewek yang diem banget di sekolah itu. Nah, jadi dramanya tuh di situ gitu. Tapi anime ini bukan anime drama doang, jadi animenya lebih ke tentang game di masa itu. Jadi mesin dingdong, terus koin. Apa ya, rahasia-rahasia atau cheat-cheat yang kita sebenarnya nggak tahu, tapi ternyata di mesin aslinya, di dingdong aslinya tuh bisa ada gitu, ada glitch yang kita tuh nggak tahu, gua baru tahu semenjak gua nonton anime ini. Jadi selain ini anime ada tentang gamenya, dan gamenya beneran game-game yang ada, misalkan Street Fighter gitu kan. Terus ada juga cerita intrik mereka pacaran atau mereka suka-sukaan gitu, walaupun sampai ending antara dijelasin nggak dijelasin sih mereka jadinya pacaran apa enggak, gua udah agak lupa juga. Tapi tentang gamers lah gitu, dan dikemasnya tuh light banget, kisah cintanya light banget, dan lu jadi tahu main dingdong di zaman dulu itu di Jepang itu ya kayak gitu, banyak sambil ngerokok, sambil duel, ya pokoknya gitu deh. Lu kalau demen game, terus lu demen kisah cinta anak-anak remaja yang santai dan light, ini rekomendasi banget buat lu. Yang ketiga itu adalah Ultraman. Tapi Ultraman ini bukan Ultraman yang zaman dulu yang pegang lampu terus jadi gede gitu ya, bukan. Ini Ultraman-nya lebih ke Ultramaster yang di reboot sama Netflix. Di saat Ultraman itu udah menang, balik ke negaranya, Hayata juga jadi manusia biasa, dan waktu si Ultraman balik ke negara asalnya itu, semua ingatan manusia di bumi itu dihapus sama si Ultraman, jadi tidak ada lagi yang kenal sama Ultraman. Nah terus tiba-tiba
ada si manusia anak muda ini, si Shinjiro Hayata ini, dia ngerasa kok gue punya kayak punya super power ya, gue kok bisa lompat ya, bisa apa segala macam, bisa lari kenceng. Ternyata dia adalah anaknya si Hayata yang dulunya jadi Ultraman. Nah, dia mewarisi gen bapaknya. Nah, terus akhirnya ya di situ diceritain pokoknya nanti dia bisa berubah jadi Ultraman, tapi Ultraman-nya bentuknya udah nggak kayak yang jumbo-jumbo zaman dulu itu. Si Ultraman-nya sekarang bentuknya udah jadi bentuk normal manusia, dan kaiju-kaijunya juga bentuknya udah jadi bentuk manusia. Kostumnya juga keren banget, udah kayak Iron Man sih. Jadi kalau lu suka film atau anime dengan genre action yang berbau-bau action banget gitu dan ceritanya juga bagus, ya Ultrameister ini atau Ultraman Netflix ini cocok banget buat gue. Jadi esensi Ultraman-nya masih ada, tapi nggak kayak dulu, tapi masih kental. Di sana juga nggak sekedar Ultraman, ada teman-teman yang lain, Ultra Seven ada, lengkap deh segala macam deh, monster-monsternya juga ada, terus USSF-nya juga masih ada. Ya kalau gue sih ngerasanya ini Ultraman yang dibuat modern untuk nyerang atau untuk menyaingi Marvel, untuk nyaingin apa ya? Untuk nyaingin ini kali ya guys nyebutnya. Untuk nyaingin kartun-kartun Marvel sama DC, karena nih target marketnya kayaknya ke situ banget. Dan tapi surprisingly ini keren banget. Jadi waktu nonton itu gue berasa Ultraman-nya berasa nggak kepikiran sama gue kalau Ultraman-nya ini ukurannya kecil. Gue ngerasain tetap gede aja. Belialnya juga keren, animasinya keren, 3D-nya keren. Oh mantep ya, ini jadi rekomendasi banget buat teman-teman. Oke guys, jadi mau kasih tau ke teman-teman isekai semua kalau besok kita akan berangkat ke Tokyo sama Osaka. Jadi ada 2 playground ya, satu playground Osaka, satu playground Tokyo. Detailnya lihat aja di sosial media kita dan di teman-teman yang lain yang udah bantu-bantu share. Terus sampai ketemu di Isekai Trip Battleground Osaka sama Tokyo bareng gua, Michael, Raja Terakhir dari Isekai sama Donkey Kong, DK. Yes, DK. Jadi DK ini adalah admin yang akan hunter yang akan bertugas. Dan trip kali ini kita juga disponsori oleh Star Valio ya guys. Jadi buat teman-teman yang mau berangkat ke luar negeri terus bingung mau nanya-nanya, apalagi khususnya Jepang, ininya gimana, orangnya gimana, apalagi gimana, langsung hubungin Star Valio ya guys. Kita cantumin juga sosial medianya di sini. Peace out. Oh iya, keempat. Sekarang keempat guys. Yang keempat nih gue mau ngasih tahu ke kalian anime lawas. Dibilang lawas sih nggak lawas-lawas banget sih tahun 90-an 2000-an kali ya. Yaitu Gurren Lagann guys. Gua jujur agak sedikit amazed, agak sedikit kaget. Anime favorit gua ada di Netflix ya. Kebanyakan kan orang kan kagetnya ada Evangelion ya, gue enggak, Evangelion mah biasa aja. Jadi waktu Gurren Lagann ini ada di Netflix, gua langsung wow, ngerti nih. Anak-anak Netflix nih ngerti nih, ini anime keren, anime bagus nih. Gue jelasin sedikit aja ya masalah Gurren Lagann ya. Jadi entah di masa lalu atau di masa depan lah ceritanya gue lupa. Pokoknya manusia itu udah hidup di bawah tanah. Nah ini cerita tentang 3 jagoan, Shimon, Kamina, sama Yoko. Yang mereka tuh selama di bawah tanah itu kurang lebih ya didoktrin kalau di atas permukaan surface itu tidak ada apa-apa, racun dan udara kotor dan ya segala macam lah. Intinya mereka tuh mau membuktikan itu, atau ya intinya mereka nggak percaya dan mereka mau coba ke surface. Nah ternyata pas mereka ke surface, dramanya mulai di sana, dan ternyata di surface ya ada kehidupan juga. Cuman memang manusia-manusianya di zaman itu tuh udah dibikin sedemikian rupa biar hidupnya di bawah tanah doang. Nah, kenapa gue bilang ini keren? Karena backstory-nya bagus dan robotnya, desain mekanya itu salah satu desain meka yang menurut gue keren banget dan berantemnya tuh gila banget. Tapi gue harus ingetin ke teman-teman yang nonton atau mencoba nonton Gurren Lagann nih, episode awal itu ini banget ya, episode tutup dulu mas, pintunya bunyi. Apa caranya? Ruangan Bu Melan. Tadi sampai mana? Oh, gue harus ngingetin ke teman-teman, buat teman-teman yang mau coba nonton Gurren Lagann, jangan heran dan jangan kaget dan jangan kecewa kalau beberapa episode awal itu rasanya seperti apa ya? Seperti lama banget ya, kayaknya dragging banget ya, karena memang itu
prolognya itu dijelasin dia di bawah tanahnya tuh seperti itu. Tapi nanti begitu mereka udah keluar dari bawah tanah tuh langsung fight scene-nya tuh udah gila-gilaan, robotnya udah gila-gilaan. Dan Rasengan-nya tuh gila keren banget ini. Itu top banget. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 5 ya. 5 nih terakhir nih guys. Sebenarnya di nomor 5 ini gue mau mau merekomendasikan ke teman-teman untuk nonton Castlevania. Walaupun si Castlevania ini termasuk anime baru, kalau nggak salah anime original Netflix tahun 2019. Kalau nggak salah ya, gue lupa inget. Pokoknya nggak lama-lama banget deh, belum 5 tahun. Tapi ini mantap banget dan keren banget. Kenapa? Karena ini menceritakan keluarga Belmont jauh sebelum yang ada di game, yaitu Travel Belmont. Jadi lu kalau suka game Castlevania kayak gue kan main kan Castlevania kan main semua. Sampai di Nintendo Advance gue main, di Game Boy gue main, PlayStation gue main, Nintendo zaman jebotnya gue main, semuanya kan gue main. Jadi klan Belmont itu memiliki tempat tersendiri di hati gue. Nah di sini tuh diceritakan kenapa si Trevor Belmont itu menjadi seorang vampire hunter. Nah intinya sih ya tetap aja manusia melawan vampir. Terus di sini nanti ada Alucard juga. Ya konflik-konfliknya tentang itulah, tentang si Dracula dan si Belmont. Tapi banyak missing puzzle, missing pieces yang nggak diceritakan di game tapi ada di sini. Jadi kalau lu mau tahu keseluruhan ceritanya tentang si Castlevania ya nggak ada salahnya juga lu nonton animenya ini. Apalagi animenya keren banget, efeknya oke banget, terus ceritanya juga kagak gejelimet amat. Oke lah, pokoknya nih rekomendasi banget buat temen-temen yang suka Castlevania. Terus sekarang udah kelima kan ya ini? Udah. Oke. Nah sekarang nih di episode kali ini juga gue cuma ngasih tahu 5 doang, guys. Seperti kemarin ada 5 barang di Isekai, terus ada 5 apa lagi, Mas? 5 barang teraneh di Isekai. Terus ada apa lagi waktu itu? Yang 5 lagi juga. 5 tentang balas dendam tuh. Yang mainan. Ya nggak tahu lah apa ya. Pokoknya kalau review-review Isekai atau ngomongan-ngomongan yang ngebahas gini kita pastikan di 5 aja dulu. Kalau memang lu suka, kasih tahu nanti kita bikin versi 2-nya 5 lagi. Oh, gue lupa di awal tadi kan harusnya kita bilang ya jangan lupa like, share, comment, subscribe, terus nyalain loncengnya. Sekarang udah hafal, guys. Sama, oh ya, ini gue mau ngasih bonus. Ini bonus buat gue nggak masukin ini ke klasifikasi anime, karena sebenarnya ini masuknya ke live action yang digabungin sama animasi 3D, yaitu Gudetama, guys. Si kuning telur itu loh, guys. Kalau lo tahu Gudetama itu sendiri di Jepangnya itu merchandise-nya udah gila banget dan ada kafenya. Tapi kafenya kafe pop-up ya, jadi kagetan kadang-kadang di Shibuya, kadang-kadang Shinjuku, kadang-kadang di Akiba, ya nggak tau lah, lu mesti lihat di website mereka atau mesti tunggu announcement dari mereka. Nah tiba-tiba, kalau nggak salah 1-2 bulan lalu lah, gue lupa lah, lagi scroll Netflix gitu, biasa ada Gudetama men. Gue pikir tadinya dia anime kan, atau animasi kan, ternyata enggak, ternyata live action tapi digabungin sama animasi. Itu keren banget, top notch, dan itu light banget, nontonnya tuh bener-bener santai, pemilihan kameranya, angle-nya, animasinya itu bagus semua, mata lu dimanjakan banget. Dan yang paling penting adalah nontonnya nggak pakai mikir, guys, asli itu santai banget. Jadi ceritanya si kuning telur ini cuma mau mencari ibunya doang. Jadi perjalanan kuning telur sama anak ayam mencari ibunya dia. Pokoknya lu nonton deh, itu singkat banget. Satu episode juga cuma berapa, nggak sampai setengah jam satu episode, gue lupa pastinya. Dan gue udah nonton berkali-kali karena anak gue demen banget nonton itu. Jadi gue nemenin dia nonton itu udah lebih dari 5 kali. Dan ada satu episode yang Akira itu demen nonton sampai berkali-kali. Terus-terusan nonton itu terus. Jadi ya lama-lama ya gue yang awalnya ini sebenarnya animasi atau live action, sampai akhirnya gue bisa menerima dan gue bisa mengerti, dan itu light banget dan lucu banget. Jadi itu sebuah rekomendasi juga buat teman-teman yang penasaran ya, mau tahu kayak apa gitu kan. Sama ada bonus nih guys buat kalian. Tadi waktu gue lagi scroll di Netflix sambil nyari bahan buat ini, ternyata gue nggak sengaja ngetik, gue mau tahu, gue ketik lah Ghibli gitu kan. Ternyata di Netflix ya banyak banget
film-film dari studio Ghibli. Gila, yang tadinya nonton Ghibli itu susah, mesti pakai DVD, mesti pinjam ke DVD original teman, atau mesti pinjam Blu-ray teman, atau beli Blu-ray. Nyewa. Nyewa udah nggak ada, Mas. Yang buat nyewa mah udah nggak ada. Zaman sekarang nyewa ada dulu. Oh, dulu kan ada Iya, nyewa. dulu. Sekarang ternyata Ghibli ada bukan ada, Ghibli banyak masuk di Netflix. Salah satunya ya tadi yang gue lihat ya, Totoro ada, Ponyo ada, Princess Mononoke ada, Howl Moving Castle ada, dan yang pasti Spirited Away ada, guys. Gue baru bahas yang di Jepangan doang ya, gue belum bahas animasi-animasi yang genre di luar Jepang ya, misalkan Cyberpunk. Gue nggak tahu Cyberpunk itu animasinya yang buat orang Jepang apa bukan, gue nggak tahu. Tapi yang pasti kan latar belakangnya kan bukan Jepang, atau mungkin Jepang, gue juga bisa aja salah. Intinya gue belum nonton lah. Terus kan banyak juga di Netflix animasi-animasi kayak animasi-animasi Amerika, contohnya BoJack Horseman, terus PD Paradise, terus ada Rick and Morty. Nah, gue belum ngebahas ke situ nih, tapi itu tadi adalah 5 rekomendasi anime di Netflix dari gua, Michael Raja Terakhir, Isekai Coffee, dan ada 2 bonus tadi. Menurut teman-teman yang nonton gimana? Oke nggak? Salah nggak saran gua? Terus jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan nyalain loncengnya. Yoi, lancar udah. Yoi dong, gitu dong. Michael Raja Terakhir dari Isekai signing out dulu. Peace out. Sampai ketemu di episode berikutnya.